Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat alami dari sang formulator kita, Bang HS. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di Hasan Sabila Official. Kita di sini ngobrol-ngobrol bareng, berkunjung di rumah salah satu pasien dari sang formulator kita, Bang HS. Senang banget kita di sore kali ini hadir bersama dengan Bang HS tentunya, dan kita sudah ada hadir di keluarga Ibu Denok dan juga Bu Anggun yang ada di Dusun Derman, Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul ya. Ya, kita ada di Bantul kembali setelah kemarin kita habis jalan-jalan dari Kulon Progo di pucuk gunung ya. Kita ada di Bantul lagi. Nah, tentunya bersama saya di kesempatan kali ini sudah hadir ada sang formulator kita, Bang HS. Apa kabar Bang HS? Kabar baik Mia, kabar baik juga sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Tentunya kita keliling terus, kita ingin menunjukkan bahwa pasien-pasien Bang HS sembuh dari tumbuh-tumbuhan. Wow, luar biasa ya. Dan di kesempatan kali ini tentunya bagaimana sang formulator dan juga motivator herbal ini memang sengaja bertemu dengan Ibu Deno dan juga Ibu Anggun. Ibu Deno ini adalah ibu mertua ya? Oh benar, jadi ibu mertua dari Ibu Anggun. Dan beliau berdua ini alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari penyakit-penyakitnya. Apa saja sih mau kita tanya-tanya nih. Nah, kalau Ibu Deno ini dulu awalnya divonis apa sih Bu dari dokter? Lambung. Lambung ya? Lambung yang menyebabkan Semuanya sakit. Semuanya sakit? Ya, kayak saraf kejepit, kayak apa itu namanya, bengkak, terus ini mata kayak nggak lihat gitu. Sampai segitunya ya? Iya, terus. Tapi memang Bu Deno ini tidak pernah periksa ke medis Nggak ya? pernah, nggak bisa, soalnya nggak bisa jalan. Sempat nggak bisa jalan, Iya. Kemudian apa namanya juga karena Lambungnya, bengkak ya, yang kaki? Ya, sudah 30 tahun soalnya. Sakitnya lambung? Lah, sakitnya lambung udah 30 tahun. Sudah 30 tahun sakit lambung, iya, terus, kemudian terjadi komplikasi iya, yang macam-macam itu. Sesak nafas juga. Iya. Kemudian juga matanya kabur. Dan yang paling Ibu rasakan yang tidak bisa jalan nggak itu bisa ya Bu jalan ya? sampai 3 bulan. 3 bulan tidak Ya, sempat 3 jalan. bulan sampai nggak bisa jalan itu. Hebatnya Ibu Anggun ini Ibu Anggun ini hebatnya adalah menggunakan resep-resep rebusan ketika beliau sakit, mendengarkan radio saat itu ya? Iya, saya mendengarkan radio jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya, saya itu kan temannya cuma radio. Ngeluarin radio gitu. Iya, soalnya nggak bisa kemana-mana. Sampai saya itu buang air besar, buang air kecil, yang ngerawat itu anak saya itu. Sampai nggak bisa kemana-mana. Terus udah gitu kok ada Pak Hasan itu pas ngasih resep, kok apa itu ada resep lidah buaya, kunir, terus sama daun pace. Terus saya paginya tak rebus itu, tak suruh nyariin. Tanyain bapaknya, udah gitu seminggu sembuh. Perutnya sembuh, nggak nyampe seminggu itu udah enak gitu. Terus udah gitu lagi saya catetin terus kok ada resep kok kayak saraf kejepit, kayak asam urat rematik gitu. Itu saya rebusin. Yang asam urat rematik itu saya rebus lagi. Terus itu keluar kayak cacing gitu. Ini apa namanya, otot-ototnya. Iya, kayak bangun gitu, kretek gitu toh ininya. Terus saya manggil suami sambil bapaknya tuh, "Pak, ini apa ya Pak, kok pada bangun kayak itu?" Terus paginya itu kayak bisa bisa ngerambat, bisa nepak, terus dituntun bisa. Kemarin tadinya nggak bisa. Itu hanya dengan rebusan ya Bu? Dengan rebusan, nggak ke Pak Hasan Sabah, soalnya nggak bisa jalan, repot. Terus mau berobat saya juga
berobat pasti saya dioperasi saya gitu loh. Aduh saya kalau umpamanya berobat pasti dioperasi orang. Kalau di medis pasti dioperasi. Nah ya soalnya nggak bisa jalan toh apanya nanti mah kebanyakan uang terbatas namanya orang di desa ya. Terus udah gitu saya telatenin rebusan bisa alhamdulillah bisa sedikit bisa jalan alhamdulillah sampai sekarang bisa sehat ini. Dalam posisi yang sekarang sudah Ibu sehat seperti ini, prosesnya berapa lama Bu? Ibu ngerebusnya? Sampai 3 bulan. 3 bulan? Iya, saya rebus terus, tapi bergantian. Ya? Oh, jadi misalkan Ibu ngerasa ini rebus, kemudian enakan, nanti ganti lagi yang lain, gitu-gitu terus ya Bu ya? 3 hari sekali saya ngerebus lambung, terus nanti 2 hari sekali itu rebusan yang saraf itu kayak asam urat reumatik kan jegrak ini ngerebus itu, terus udah gitu nanti lambung lagi, jadi gantian selang-selang gantian gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Ya berkat Bang AS, begitu dibuktikan oleh Ibu Deno ini bahwa memang herbal atau tanaman yang ada di sekitar kita bahkan bisa dimanfaatkan namun di tangan yang tepat tentunya karena kita punya formulatornya, beliau yang meraciknya gitu ya, dan ternyata racikan-racikannya Bang AS itu memang luar biasa. Terbukti hanya 3 bulan saja Bu Deno ini sekarang sudah sembuh sempurna dari tadinya yang tidak bisa bangun, dari tadinya yang mengalami komplikasi-komplikasi yang lumayan cukup kronis gitu ya. Bahkan sampai takut ke medis, takutnya nanti disuruh apa. Nah, kehebatan herbal gimana Bang AS? Ya memang sahabat Bang AS, dari dulu sejak saya muncul ke dunia herbal ini saya sudah menyatakan bahwa kalau saya berada di radio, di YouTube, Facebook dan sebagainya ya, saya akan memberikan ilmu-ilmu saya kepada bangsa kita. Karena tidak semua orang sakit itu pasti dia punya duit. Sehingga dengan cara seperti itu dia bisa mengolah sendiri. Cobalah kamu buat sendiri, saya yang menuntun. Inilah bukti yang saya rencanakan sekarang sudah dipakai oleh rakyat Indonesia. Banyak. Ini baru salah satu ibu loh ini nanti. Ini banyak sekali di lingkungan saya nih. Yang mereka yang sembuh dari resep Bang AS. Artinya bermanfaat sekali. Nah ini tujuan saya sebenarnya Ibu. Saya memberikan resep ini, saudara kita yang ada di Papua, yang mereka di pucuk gunung, kan itu jauh dari dokter, jauh dari rumah sakit kan gitu. Agar mereka bisa mengolah sendiri. Tapi terbukti juga di Papua, orang yang di pelosok sana meramu racikan dari Bang AS sembuh juga. Yang stroke sembuh juga kan gitu. Akhirnya resep saya banyak dipakai bangsa Indonesia yang tadi Ibu bilang ada saraf kejepit, ada lambung, begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Lampung, ternyata mereka juga berhasil dengan ini. Itulah tujuan saya. Artinya herbal itu tidak harus dijual, tapi harus ilmu kita yang harus dibagikan. Itu tujuan saya begitu. Luar biasa ya Bang AS ya. Jadi memang Bu Deno dibantu dengan Pak siapa? Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Memang luar biasa ya. Jadi Pak Wardoyo ini juga berjibaku untuk mencari tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di sekitar untuk diminumkan atau direbus dan diberikan kepada ibu gitu ya, luar biasa. Nah ternyata yang menggunakan resep-resep rebusan ataupun herbal dari Bang AS itu sebenarnya ada banyak di sekitar sini. Nah seperti juga di sebelah saya ini ada Ibu Anggun. Nah Ibu Anggun ini adalah menantu dari Bu Deno ya. Ini yang juga sudah merasakan bagaimana dahsyatnya obat dan juga resep dari Bang AS. Awalnya kenapa? Ada apa ini, Bu Anggun? Benjolan di payudara. Benjolan di payudara. Di kanan kiri. Kanan kiri. Lumayan cukup banyak katanya ya. Sebelah kiri itu 7. Wow, 7. Ada yang kecil, ada yang besar. Terus yang kanan itu 1. Terus hari apa itu periksa di puskesmas. Seminggu kemudian disuruh apa itu ronsen. Tapi saya pulang terus bilang sama ibu, ini harus di ronsen terus mau dioperasi. Terus sama bapak mertua nggak boleh karena nggak neng Hasan Sabila aja. Ibu coba terus hari datang ke tempatnya Pak Hasan. Oh, datang ketemu Pak Hasan ya. Terus dikasih
obat Briko sama apa itu satunya. Oke, ada juga resep rebusannya. Ada. Rebusannya itu pakai daun kamboja putih, Brotowali sama Widoro. Pahit semua ya. Pahit semua. Yang nyariin juga suami di kuburan. Di kuburan, oke ya. Jadi di lingkungan sini memang banyak kuburan yang kebetulan ada kamboja putihnya ya. Kalau orang nggak tahu dikira ngapain nih ke kuburan nyari apa gitu, padahal buat jamu gitu ya. Pesugihan atau apa gitu. Padahal cuma Pesugihan, membuat itu, nyembuhin itu. Oke, jadi memang seperti itu ya. Dan akhirnya itu sudah berapa waktu yang lalu? 3 bulan yang lalu. Oh, baru 3 bulan. Sekarang perkembangannya? Sudah mengecil-mengecil. Sudah mengecil-mengecil ya. Sudah. Ya, walaupun belum tuntas tapi mengecil. Kalau dulu kan capek sedikit sakit. Gitu. Saya kan juga lambung juga. Oh, ada lambung juga. Lambung juga. Minum rebusan juga. Iya. Rebusan cuma minum 1 gelas udah sembuh. Udah dingin di sini. Kemarin juga sempet kambuh, terus direbusin sama suaminya. Minum Sembuh. 2 kali minum sembuh, Mbak. Wow, mantap kali ini ya. Terus Rebusan itu kunir, lidah buaya sama daun bacem. Rasanya enak, Mbak, seger. seger ya. Walaupun tak kasih gula dikit. Nggak apa-apa. Luar biasa ya ternyata Bu Anggun dan juga Bu Deno ini yang sembuh satu-satu dari keluarga beliau ini yang sembuh berkat rebusannya Bang Es. Ada lagi anak ibu yang namanya? Itu si bapaknya juga. Oh, bapak juga. Iya. Bapak itu sakit apa? Tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Ngerebus apa kemarin? Rebusnya itu brotowali, terus sama tempuyung, terus satu lagi sirih merah. Oke, ada juga di sini sirih merah. Ada. Pahit semua juga itu. Iya, pahit semua itu. Tiap hari saya rebusin. Sekarang bapaknya. sudah bagus ya? Alhamdulillah. Cuman kadang suka melanggar ngopi. Jadi kemarin sekarang masih ngeyel ya? lagi. Iya, masih ngeyel, tapi sekarang udah kapok katanya. Nggak pernah minum obat, Mbak. Sekarang jadi memang ibu dan bapak tuh nggak pernah minum obat Bang Es, obat medis gitu. Tensi bawah berapa? 227, Pak. Oh, tinggi. Sekarang 168 ya, Pak, kemarin. 168. Iya, lumayan drastis ya. Oke. Baik, kemudian anak ibu yang siapa namanya? Si Nur itu sudah sembuh total, alhamdulillah. Itu juga ada benjolan. Kita ada benjolan. Mbak Nurjanah ya namanya. 40 hari saya rebusin itu. Benjolan di payudara direbuskan 40 hari sudah hilang. Iya. Itu ada drama-dramanya, katanya sempat dibawa ke medis ya? Saya bawa ke puskesmas, terus puskesmas langsung ke tempat bedah, dokter bedah. Tapi udah 40 hari saya obati. Sebelumnya sudah minum dulu 40 hari resepnya Bang Es. Iya, apa saja tuh Bu yang diminum 40 hari? Ya itu, cuman Widoro Upas, Brotowali sama daun Kamboja putih. Sehari minumnya? Sehari minumnya 3 kali. Waduh, digelonggong. Pahit banget. Tapi nurut anak saya. Alhamdulillah nurut. Alhamdulillah. Ya. Selama 40 hari benjolannya hilang? Langsung saya bawa ke puskesmas, saya periksain, terus ke tempat dokter bedah. Tapi dokter bedah itu suruh disuruh telantang itu, ini nggak ada apa-apanya, udah hilang. Sudah hilang. Sampai sekarang sudah hilang? Sampai sekarang alhamdulillah udah hilang. Wow. Terus kemarin kan agak sesek gitu toh, tak kasih minuman jus HB. Sampai sekarang jus sore itu sama tidur jus HB terus. Mau juga? Seger. Enak sekarang, ya? Sekarang juga udah nggak sesek lagi? Enggak. Wah, luar biasa ya Bang ya. Ternyata di keluarga ini begitu menggunakan formulasi-formulasi dari beliau, dari panjenengan. Luar biasa ini. Sampai jus HB aja sampai jus HB ya. aja tahu. Ya, pakai jus HB. Sudah katam ini kayaknya resep-resepnya. Pakai jus HB semua. Pas corona. Catatannya tebal nggak sih Bu? Oh, catatan saya itu ada yang dipinjam, terus ada yang di rumah, bukunya segini-segini Pak, ada. Oh, ada yang dipinjam belum gitu. dikembalikan ini. Iya. Oke. Ini tablet juga. Kalau ada teman yang sakit ke sini, ada yang di Mojokerto itu kakaknya ke sini. Bu, itu adik saya tuh sakit sesak nafas sampai jalannya aja merambat. Saking seseknya. Tuh setiap hari itu kalau mau turun ke tempat tidur itu pakai pakai tangga. Terus nanti kesininya dituntun kemana. Udah gitu saya suruh minum jus HB itu.
itu saya bilangnya mungkin salah ya Mbak. 40 hari saya minumnya suruhnya. Terus sekali minum aja, nanti kalau mau tidur minum itu jus AB. Alhamdulillah sembuh itu. Pak Hasan. Terus saya suruh ke Pak Hasan aja, saya bilang gitu. Terus ke Pak Hasan. Dari Mojokerto tidak coba ketemu ya. Tapi sudah sembuh dengan jus AB itu ya. Terus satu lagi kan ada yang kista. Teman saya itu kista katanya. Terus periksa di bidan, bilangnya, oh ini kista, nanti berobat aja ke sini kalau kamu mau punya anak gitu. Udah gitu, iya gitu. Terus ada yang nanyain ke sini temennya itu, Bu kalau kista itu apa ya? Terus ngerabus yang itu tadi, yang kamboja yang itu hilang, malah dimarahin sama bidannya. Bilangnya, kenapa kamu nggak berobat di sini? Gitu. Nah, saya udah sembuh. Lah tadi saya kan bisa ngobatin kayak gitu. Itu loh. Saya kan kehilangan income. Oke. Dimarahin. Jadi ibu ini kalau di sini jadi sumbernya ini ya pertanyaan ya. Kadang-kadang ada yang nanya ke sini. Itu luar biasa. Perpustakaan herbal nih. Ini Ibu Sus ini punya perpustakaan ya. Mau tanya apa aja ada. Tapi saya lihat itu Pak, lihat catatan. Soalnya kalau nggak lihat catatan nanti saya disangkanya sok herbal gitu loh. Nah, jadi nggak mau kalau dibilang. Tapi sebenarnya Ibu hafal juga ya. Hafal juga alhamdulillah. Ibu Sus itu kesini pagi-pagi. Semua badannya ya Bu bengkak semua ini, terus perutnya bengkak, ininya bengkak sampai sini. Ya Allah ini Ibu udah berat batin, tapi saya Ibu Susnya udah berat kata saya tuh. Tapi saya bilang gini, Bu, jenengan ke ini mawon tenggene Pak Hasan Sabila, mangke jenengan napa niku naik suruh nganterin sinten ngeten. Lah itu niku si Pak Aan yang nganterin ke sana, katanya udah tahu tempatnya. Dianterin sana, alhamdulillah sekarang sehat. Oke, alhamdulillah, luar biasa ya. Itu tangannya udah bagus, pipinya juga udah bagus, kaki udah bagus. Padahal sudah ini ya. Iya kan udah sepuh Ibu itu. Oke, baik, luar biasa juga. Udah tadinya semua bengkak ini Ibu ini. Wow. Semuanya bengkak. Kesini itu pakai apa? Pelan-pelan gitu kesini jalan. Aduh kasihan amat kata saya. Kenapa Ibu itu nggak taunya itu semuanya bengkak itu. Wow, luar biasa kesaksian dari Ibu Deno, dan beliau ini sekarang kalau di sini sudah jadi namanya untuk tren pengobatan yang rebus-rebusan. Tanya deh sama Bu Deno ya, ini luar biasa ya. Padahal Bu Deno sendiri belum pernah loh ketemu sama Bang HS, baru ini, Masya Allah baru dipertemukan hari ini. Dan ternyata katanya beliau itu tadi sering berdoa, mungkin suatu saat bisa diketemukan sama Bang HS gitu ya. Selalu mendoakan kesehatan Bang S juga. Masya Allah di bulan Ramadan ini ternyata ada rezeki dipertemukan sama Bang S. Gimana tuh Bang S? Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Saya juga lupa Bu, apakah dulu pasien di klinik atau memang bukan gitu kan. Tiba-tiba Ibu saya datang, ini Bang AS, oh berarti belum pernah ketemu saya. Iya. Tadi ya, ini Bang AS, oh ya Allah, saya ketemu. Biasanya cuma dengerin aja iya, ya. cuma denger Pak. Saya tuh jam 2 malam kan nggak bisa jalan, cuma di tempat tidur. Sholat juga tayamum. Jadi beliau tuh sakit, megang radio, nyatet, nyatet. dipraktekkan, Iya. sembuh gitu. Masya Allah. Jadi 3 langkah, sakit, megang radio, dipraktekkan, sembuh, kan gitu. Langkah-langkahnya. Wah, luar biasa sekali ya Bang AS. Di sore kali ini bagaimana Bang AS melihat kesembuhan dari para pasien Bang AS berkat tangan-tangan terampil jenengan yang bisa meracik dari tanaman yang mungkin daun Kamboja. Siapa sih yang mengira kalau daun Kamboja itu obat yang sangat ampuh gitu ya Bang AS ya. Tapi alhamdulillah lewat penelitian dari beliau ternyata daun Kamboja ini menjadi salah satu item yang cukup penting untuk beberapa pengobatan penyakit, terutama biasanya benjolan-benjolan gitu ya Bang AS. Itu juga yang jadi saya sedikit menangkal dari mereka yang kebiasaan dengan obat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ibu tadi sudah menyatakan, saya sudah periksa di Puskesmas dan saya sudah minum obat dan saya menderita sakit lambung 30 tahun. Selama 30 tahun itu beliau akhirnya tidak bisa apa, hanya bisa tiduran aja. Semua buang kotoran di tempat tidur, tidak bisa apa-apa.
radio lah yang bisa nyembuhkan. Kenapa? Karena ada siaran Bang AS. Siap. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita di sore kali ini, bagaimana kita menyaksikan secara nyata dan ini tidak ada rekayasa ya. Benar-benar bagaimana tangan-tangan ajaibnya Bang HS ini bisa menyembuhkan banyak sekali pasien-pasiennya, dan getok tularnya Bu Deno ini sudah sampai kemana-mana. Jadi lewat Bang HS ke Bu Deno, nanti ke siapa lagi, ini kan luar biasa ya. Dari amal jariah yang tidak terputus. Gitu ya Bang HS ya. Bang HS terakhir yang ingin disampaikan, silahkan. Ke semua saja. Bukan Bu Deno sekeluarga, tapi semua bangsa Indonesia, semua fan Hasan Sabila. Tidak harus kita membeli produk, ya, tapi kita sebenarnya bisa meracik sendiri. Maka nanti kita akan melihat Bapak Wardoyo. Bapak Wardoyo itu rajin dia mencari tumbuh-tumbuhan, mencari daun-daunan, diracik untuk istrinya, diracik untuk anaknya, diracik untuk dirinya sendiri. Tidak ada mereka yang tersisa sakit, semua menjadi sembuh. Nah, itulah yang ingin saya ajarkan kepada bangsa Indonesia. Yang namanya obat tidak harus kita beli, tapi kita harus tahu penyakit kita dulu. Nah, paling tidak kita konsultasi, tahu dulu penyakitnya. Oh, penyakitnya ini, berarti saya punya dong resepnya. Saya buat sendiri. Cobalah itu dulu. Karena kalau segalanya kita harus membeli, ya kalau itu dia formulator beneran. Kalau formulator memang dia cari duit, dia resep buka di Google, dia buat, dia jual, cari duit namanya. Tapi begitu ditanya, dia sembunyi. Jangan tanya saya bukan ahlinya, takut. Ya, makanya tumbuh-tumbuhan tidak semua tumbuh-tumbuhan itu yang bisa kita racik menjadi obat. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang menjadi racun, diminum malah keracunan ada. Bagaimana caranya? Tanyalah kepada ahlinya, tanyalah kepada herbalis yang sesungguhnya memang ilmunya herbalis. Setidak-tidaknya dia punya basic dari farmasi. Setidak-tidaknya itu. Jadi dia tahu kandungan ini tidak boleh untuk diminum, kandungan ini nanti berefek pada ginjal, itu tahu. Tapi kalau kita tanya kepada mereka yang tidak tahu, akhirnya asal saja. Tadi malam saya mimpi daun ini, jangan-jangan mimpinya dari jin kan, jadi racun deh, gitulah. Itu masyarakat kita begitu. Tanyalah pada orang yang memang betul-betul dia mempunyai ilmunya, begitunya. Baik, demikian tadi sedulur dan juga Anda sahabat Bang AS di YouTube kami di Hasan Sabila. Bagaimana obrolan kita yang sangat seru dengan keluarga Ibu Deno, Bu Anggun juga di sore kali ini. Dan di sini sebenarnya banyak orang nih, tapi luar biasa seru ya. Alhamdulillah mereka semuanya sudah sembuh berkat racikan yang luar biasa dari sang formulator kita. Siapa lagi kalau bukan Bang HS. Makasih Bu Deno, makasih Bu Anggun, semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, Bang HS juga terima kasih sore kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia untuk melihat konten-konten kami. Dan insya Allah kita akan selalu sehat alami bersama sang formulator kita, Bang HS. Mia Tayu Manis pamit, bila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.